Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengkaji satu ayat yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Lalu kita kaitkan dengan fenomena sebahagian orang ketika berada di bulan Ramadan, puasanya tetap dijalankan, tapi lisannya tetap juga berbicara hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Di antaranya lisan yang selalu mengucapkan kata-kata yang isinya adalah ghibah, atau boleh jadi dia berburuk sangka, suudzon kepada saudaranya, lalu dia ungkapkan suudzonnya itu dengan menceritakan aib seseorang, apakah dia seperti fitnah ataukah dia ucapan itu bersifat memang menunjukkan sikap dengkinya atau iri hatinya. Nah, ini fenomena yang terjadi di sebahagian masyarakat. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran sebagai tuntunan dan panduan hidup kita, Allah Ta'ala berfirman mengingatkan orang-orang beriman. Sebagaimana Allah mengingatkan orang beriman untuk berpuasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, seperti itu pula Allah Ta'ala mengingatkan tentang jangan berburuk sangka. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Hai orang-orang beriman, jauhilah prasangka. Jauhilah banyak-banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan engkau cari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan pula engkau menggunjing saudaramu. Yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan engkau menceritakan aib saudaramu. Dan memang ghibah itu hakikatnya memang tidak menceritakan aibnya di depan orang yang dia ceritakan. Makanya dipahami arti ghibah. Ghibah itu dari kata ghaba, ya ghibu, ghaib. Orangnya ghaib memang, dia tidak ada di hadapannya. Lalu ketika dia katakan bahwa si fulan ini dia melakukan ini, begini, dijelekkan, diburukkan, sementara dia sedang berpuasa. Bagaimana kedudukan puasanya? Sama halnya juga ada orang yang bertanya tentang bagaimana Ustaz, kami ada orang berpuasa tapi dia tidak sholat. Maka betapa pentingnya orang memahami konsep ibadah puasa Ramadan itu. Bagaimana mungkin ada tiang atau katakan dia tidak ada dindingnya sehingga akan masuk angin, sehingga akan masuk panas. Karena hakikat dari puasa Ramadan itu adalah dinding, tameng-tameng. Sementara tiangnya adalah salat. Bagaimana tiang ini biar bertambah kokoh? Dia perlu dinding untuk menguatkannya. Nah, oleh karena itu dia satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan hakikatnya. Jadi orang yang berpuasa itu, dia puasa rukun Islam, salat juga rukun Islam. Orang Islam itu dia wajib puasa, wajib salat. Kalau dia pijak yang satu, dia lakukan yang satu, dia hilangkan yang satu, berarti dia tidak berislam secara kafah. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan ya puasa tetap puasa, salat enggak apa-apa. Artinya dia tidak boleh dipisahkan. Jadi seorang muslim sejati dia tidak akan meninggalkan salat. Ketika masuk bulan Ramadan dia akan berpuasa dalam Ramadan. Puasa salatnya tetap jalan. Nah, itu penting. Nah, terutama tentang lisan yang tak terjaga ini, Rasulullah SAW mengingatkan, siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia,
falaisa lillahi hajatun fima ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Meskipun dia meninggalkan makan dan minumnya, Allah tak berikan balasan. Laisa lillahi hajatun, Allah tak punya hajat, Allah tidak perlu memberikan balasan untuknya. Kenapa? Karena lisannya yang tak terjaga itu. Jadi lisan sesuatu yang penting. Maka apa yang harus dilakukan lisan nih selama Ramadan itu diharapkan dia banyak membaca Al-Quran, dia banyak membaca zikir, berzikir kepada Allah Ta'ala, dia banyak memberikan kajian-kajian, atau dia memberi nasihat, atau mengatakan kata-kata yang penuh hikmah, bukan kata-kata yang penuh dengan kebencian, bukan kata-kata yang menyakitkan, ghibah, namimah, adu domba dan lain sebagainya, tapi dia tetap melakukan kebaikan. Dia pastikan Ramadan ini bulan pelatihan mendidik kita. 30 Ramadan kita tahan lidah kita dari hal-hal yang tak baik. Insya Allah setelah Ramadan ini akan tetap stabil, menahan lisan kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, dan berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma taqabbal du'a'ana, ya Allah engkau kabulkan doa kami, wa salatana engkau kabulkan, engkau berikan, engkau terimalah salat kami, wa ruku'ana ruku' kami, wa sujudana sujud kami, juga engkau terimalah puasa kami dan seluruh ibadah kami ya Allah. Itulah doa yang selalu kita mintakan kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang bermakna, berkualitas di hadapan Allah Ta'ala. Tetap bersemangat untuk melakukan ibadah, istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.